Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera, salam Pancasila. Pemirsa yang kami hormati, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rivalda Dumarahap dari kelas Matematika 2021E dengan nomor NIM 21030214039, Universitas Negeri Surabaya. Asal tempat tinggal saya dari kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi Pancasila sebagai sistem filsafat yang diajarkan oleh dosen saya, yaitu Dr. Purbo Jati, Magister Sains. Nah, yang akan dijelaskan pada materi ini adalah yang pertama, definisi filsafat, 2. Ciri-ciri filsafat, 3. Fungsi filsafat, 4. Filsafat Pancasila, 5. Pokok-pokok pikiran dalam Pancasila, 6. Pengertian nilai, moral, dan norma, 7. Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Definisi filsafat. Definisi filsafat dari segi etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos dan dari kata philos dan kata sophia. Kata philos berarti cinta, kata sophia berarti bijaksana. Berarti dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Ciri-ciri filsafat. Ciri-ciri filsafat ada 4. Yang pertama, coherent, artinya bernilai benar. Yang kedua, rasional, artinya logis dan masuk akal. Yang ketiga, holistik, artinya utuh atau menyeluruh. Yang keempat, memberi visi, artinya memberikan suatu gambaran yang pasti. Fungsi filsafat. Fungsi filsafat ada 3. Yang pertama, kebenaran. 2. Memberi jawaban. 3. Perangkat dan permusatu. Filsafat Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat yang artinya suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia artinya Pancasila memberi petunjuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa dengan membedakan suku, agama, dan ras. Lalu filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia artinya semua aturan kehidupan hukum dalam kehidupan bangsa dan negara berpedoman pada Pancasila. Karena Pancasila merupakan sumber hukum bangsa dan negara Republik Indonesia. Lalu nilai objektif dan subjektif Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu ada 3. Yang pertama, nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, nilai Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran dalam Pancasila. Pokok-pokok pikiran dalam Pancasila terbagi menjadi 3 bidang, yaitu yang pertama bidang ontologi, yang kedua bidang epistemologi, yang ketiga bidang aksiologi. Bidang ontologi adalah bidang yang hakikatnya yang ada atau keberadaan dari segala sesuatu, termasuk di dalamnya keberadaan alam semesta, manusia, dan Tuhan. Bidang epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki sumber proses, syarat, batas, dan kebenaran ilmu. Lalu bidang aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki pengertian jenis, tingkatan, sumber, dan hakikat nilai. Pokok pikiran pembukaan UUD 1945 diantaranya pokok pikiran pertama itu menunjukkan pokok pikiran persatuan. Letak pokok pikiran pertama yaitu pada sila ketiga Pancasila. Lalu pokok pikiran kedua pembukaan UUD 1945 itu menunjukkan pokok pikiran keadilan sosial. Letak pokok pikiran kedua yaitu pada sila kelima Pancasila. Lalu pokok pikiran ketiga menunjukkan pokok pikiran kedaulatan rakyat.
Letak pokok pikiran ketiga yaitu pada sila keempat Pancasila. Lalu pokok pikiran keempat pada UUD 1945 menunjukkan pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti menunjukkan letak pokok pikiran keempat ini yaitu pada sila pertama dan kedua pada sila. Lalu pengertian nilai moral dan norma. Pengertian nilai adalah sesuatu yang ditambahkan, sesuatu yang diinginkan, dan sesuatu yang diidealkan. Kalau dari pengertian itu, maka setiap orang memiliki nilai, yaitu sesuatu yang ditambahkan dan diidealkan. Sesuatu yang diidealkan itu bisa berupa kebaikan, keindahan, kebenaran, keadilan, kecantikan, kebahagiaan, dan lainnya. Karena merupakan sesuatu yang diidealkan, maka nilai itu bersifat abstrak, hanya ada di dalam pikiran. Lalu dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, manusia tidak dapat lepas dari nilai, karena manusia adalah subjek nilai. Hanya manusia yang dapat menilai dan menambahkan nilai serta yang mewujudkan dalam kenyataan. Pengertian moral dan norma. Moral berasal dari kata mores yang memiliki arti kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan yang buruk, yang menyangkut tingkah laku atau perbuatan manusia. Moralitas atau nilai diri ini seorang ditentukan oleh bagaimana perilaku orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku tersebut akan dinilai orang lain, dan penilaian orang lain itu menggambarkan nilai diri, moralitas. Norma adalah sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep, nilai, dan moral, serta perilaku yang dilakukan. Nah, norma ini merupakan kesadaran dan sikap yang harus dipatuhi. Jika tidak dipatuhi, ada sanksinya. Antara lain, norma ada 4, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama, jika tidak dipatuhi, sanksinya dari Tuhan. Lalu norma kesusilaan, kalau tidak dipatuhi, sanksinya adalah rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri. Lalu norma kesopanan yang tidak dipatuhi, sanksinya akan berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat. Lalu norma hukum, jika tidak dipatuhi, sanksinya akan berupa penjara atau kurungan atau denda yang dipaksakan dengan alat negara. Hubungan nilai, norma, dan moral. Nilai, norma, dan moral pasti ada hubungannya. Nilai dan norma berkaitan dengan moral dan etika. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seorang ditentukan oleh moralitas atau nilai diri yang dimilikinya. Makna moral yang dikandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Ketiga aspek itu terwujud dalam suatu tingkah laku, praksis dalam kehidupan manusia. Hubungan antara moral dengan etika memang sangat erat, dan kedua hal ini memiliki perbedaan. Moral yaitu merupakan suatu ajaran-ajaran, baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar manusia menjadi lebih baik. Lalu etika adalah suatu cabang filsafat yang yaitu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran moral tersebut. Yang terakhir, bab yang terakhir, Pancasila sebagai nilai dasar dan norma. Perumusan dasar negara melibatkan banyak pemikir seperti Soekarno, Muhammad Yamin, Supomo. Nah, masing-masing pemikir ini mengajukan usulan dengan argumentasi masing-masing. Mereka mencoba menggali nilai-nilai yang terdapat dalam budaya masyarakat Indonesia. Akhirnya, melalui diskusi ini dan refleksi yang mendalam, para elit bangsa sepakat bahwa dasar negara akan diproklamasikan adalah Pancasila.
Pancasila mempunyai nilai dasar, yaitu ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, nilai keadilan, dan nilai keadilan. Selain sebagai dasar negara, Pancasila bagi bangsa Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pandangan hidup, bangsa, dan ideologi. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa, sebagai jiwa bangsa, sebagai kepribadian bangsa, dan sebagai sumber dari segala semua tertib hukum. Lalu sebagai nilai dasar, sila-sila Pancasila hanya memberi gambaran tentang negara yang dicita-citakan dan bagaimana negara ini harus dijalankan. Pertama dijabarkan ke dalam nilai instrumental, sila-sila Pancasila belum bisa dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Meskipun Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara, dalam sila-sila Pancasila belum memuat bentuk negara, lembaga negara, serta kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila dijabarkan ke dalam UUD NRI atau UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagai nilai instrumental dalam penyelenggaraan negara. Sebagai nilai instrumentalnya, UUD Negara Republik Indonesia 1945 mengatur tentang bagaimana negara Indonesia harus dijalankan, lembaga apa saja yang harus ada dalam negara Indonesia, hak dan wewenang dari masing-masing lembaga negara. Meskipun UUD Negara Republik Indonesia merupakan nilai instrumen dalam penyelenggaraan negara, dalam praktik ketatanegaraan masih diperlukan undang-undang sebagai turunan dari UUD Negara Republik Indonesia 1945. Dalam praktik kehidupan bernegara, nilai praktis sering tidak sejalan dengan nilai dasar dan nilai instrumental. Namun apa yang nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah nilai praksisnya. Oleh karena itu yang diharapkan adalah nilai praksisnya sejalan dengan nilai instrumental dan nilai dasar. Jika tidak sejalan, berarti banyak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang mengakibatkan apa yang dicita-citakan itu sulit terwujud. Ini adalah daftar pustaka atau referensi yang diambil untuk menyusun materi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.